Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, izinkan saya untuk menjadi moderator dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam untuk Romo Ming dan kepada Bapak, Ibu, seluruh peserta yang ikut Zoom meeting ini. Selamat malam, salam jumpa, dan semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Pada malam hari ini, kita masih melanjutkan untuk pertemuan kita membahas tentang Cardinal Virtus yang bagian ketiga. Kita akan mendalami tentang tema keberanian. Tema ini masih juga akan kita ikuti dari pemateri Romo Ming sendiri. Dan untuk Romo, waktu serta segala jalannya pertemuan ini saya serahkan kepada Romo untuk memulainya. Dipersilakan Romo dengan hormat. Baik, terima kasih Wisti. Wisti saat ini berada di Ngabang bersama dengan kampus STKIP Pamane Talino. Baik, selamat malam untuk semuanya. Izinkan saya share screen. Baik, sudah kelihatan? Baik. Kemarin kita membahas tentang keadilan dan sekarang kita mau mencoba melihat bagaimana keutamaan keberanian ini juga menjadi bagian dari keutamaan pokok yang ditetapkan atau yang dilihat oleh Thomas Aquinas ke dalam kehidupan kekristenan kita. Keberanian dilihat oleh Thomas melihat keutamaan keberanian ini adalah sebagai kesediaan dan kekuatan yang dimiliki seorang untuk menghadapi dan menerima penderitaan yang juga akhirnya menerima kematian. Jadi contoh yang paling umum adalah para martir ataupun salah satu santo lainnya, Dominicus dan Thomas Aquinas sendiri dari tradisi Dominikan kami, dan termasuk santo-santo yang lainnya. Jadi ada sebuah kesediaan, kesediaan kembali ini ada hubungannya dengan kehendak kita, akal budi dan kehendak kita, dan kekuatan untuk menghadapi, menerima secara sukarela ya, dengan artinya dalam kondisi dipaksa apapun, para mati seperti contohnya, dengan paksaan yang ada, dengan tekanan yang ada, dengan cara apapun, tapi mereka bersedia, sukarela, sepenuh hati untuk menghadapi dan menerima konsekuensi yang ada. Dari Thomas Aquinas bahwa keberanian ini adalah keutamaan yang menyempurnakan tindakan kita, hasrat kita dari keinginan-keinginan kita yang tidak teratur, keinginan-keinginan irascible ini lebih kepada keinginan-keinginan ketakutan kita yang supaya semuanya dapat diatur oleh akal budi. Jadi ada sebuah emosi dalam kehidupan kita adalah emosi akan yang membawa kita kepada ketakutan. Nah, ini hubungannya adalah
muncul karena kesulitan atau bahaya yang ada. Jadi dalam tubuh manusia, ini kembali ini adalah tentang bagaimana manusia bisa tahu, jadi ada hubungannya dengan pengetahuan manusia. Jadi Thomas Aquinas juga membagi beberapa bagian dari emosi. Dan salah satu emosi yang ada adalah perasaan yang berhubungan dengan dan bahaya. Keutamaan keberanian melindungi orang dari keputusasaan dan juga membawa orang kepada pengharapan. Dan terutama adalah bagaimana keberanian akan melindungi, menjaga orang dari kemarahan dan terutama juga kepada ke setengah-setengah, sifatnya yang tidak panas, tidak dingin. Jadi mereka yang sifatnya setengah-setengah saja. Dan ini bagaimana keberanian begitu penting dalam kehidupan kita, terutama yang berhubungan dengan keputusasaan, kemudian ketakutan dan bahaya. Keutamaan keberanian juga akan membawa menyempurnakan dua bagian dari kehidupan kita, emosi kita, yaitu apa yang harus kita lakukan untuk melangkah lebih, untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan. Jadi ada istilah bahwa ya kita harus tetap maju, lihat, dan juga ada hubungannya dengan kita bertahan untuk melawan segala kesulitan. Dan juga usaha yang terus-menerus, usaha yang teguh, yang kokoh, supaya apa yang harus dilakukan dapat kita selesaikan. Jadi di sini kunci yang nilai-nilai yang mendampingi atau yang dibalik keberanian ada kesabaran dan juga ketekunan, keteguhan dalam menjalani seluruh kesulitan ataupun bahaya ini, dan terutama juga untuk melangkah maju. Sebentar, ada yang salah. Keberanian bisa dibagi oleh yang kita pelajari kemarin adalah kita juga perlu ada pentingnya menjadi prudent atau bijaksana, kemudian ada hubungannya dengan keadilan, dan ada hubungannya dengan pengendalian diri. Karena kita yakin bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami atau mendapatkan persoalan dan kesulitan dalam hidupnya. Tetapi bagaimana orang itu dapat mengatasi semuanya dengan kehendak yang baik untuk mengatasi seluruh kesulitan yang ada. Dan bagaimana juga manusia diminta untuk menjadi prudent, untuk melakukan hal yang baik secara efektif di tengah-tengah kesulitan yang ada. Nah, kalau menurut Thomas Aquinas bahwa orang-orang yang penakut atau orang-orang yang tidak sabar itu tidak akan bisa untuk memperoleh atau mendapatkan keutamaan prudensia ini. Prudensia yang kita pelajari sebelumnya, ini juga penting bahwa dalam keberanian kita memerlukan keutamaan prudensia untuk selalu memilih hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Dan kita melihat bagaimana hal ini selalu berkaitan kalau kita melihat prudensia yang dibahas kemarin adalah ibu dari segala keutamaan. Menurut Thomas Aquinas tentunya. Dan bagaimana prudensia ini dipakai juga untuk mengembangkan
menumbuhkan keutamaan keberanian ini. Orang-orang yang berani adalah orang-orang yang juga adil. Jadi orang keberanian dan keadilan berjalan bersama-sama, karena dengan orang-orang yang berani adalah orang yang sebentar. Keutamaan bukan mempengaruhi keberanian tadi. Saya akan balik sana sebentar. Jadi kita melihat dulu dengan keadilan bahwa orang-orang yang berani ini akan selalu mengutamakan kebenaran, selalu mengutamakan kebaikan. Jadi orang-orang yang berani akan melawan sesuatu yang salah. Jadi dia berani untuk melawan hal-hal yang tidak benar dan menerima sepenuhnya konsekuensi yang ada. Jadi kembali ada hubungannya antara keberanian, prudent, dan juga keadilan. Tadi hubungan dengan keberanian dengan kemarahan itu adalah bagaimana keberanian itu ada hubungannya dengan kesabaran. Jadi orang-orang yang berani itu tidak orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya, yang tidak langsung meledak ataupun marah, tidak langsung marah atau meledak saat mungkin ditindas orang atau saat mungkin menerima kesulitan ataupun bahaya. Karena orang-orang yang berani itu adalah orang-orang yang mengutamakan kesabaran, dan di sini adalah keteguhan atau ketekunan. Jadi hubungannya keberanian itu melindungi kita dari hal-hal yang jahat, yang berhubung hal-hal vice, ya kejahatan yang sifatnya membawa kita kepada kemarahan, dan juga yang sifat yang setengah-setengah itu. Jadi kalau kita tadi pertanyaan bahwa keberanian berhubungan dengan kemarahan adalah bagaimana keberanian bisa mengendalikan kemarahan. Jadi kita melihat bahwa patience, kesabaran itu bukan pertama-tama kita melihat adalah orang yang lemah, bahkan orang yang pemarah itulah adalah orang-orang yang lemah menurut Thomas Aquinas. Mengapa? Ya karena misalkan orang yang kita bilangnya ada istilah sumbu pendek. Jadi sedikit saja ada sentilan, orang langsung marah. Tetapi orang-orang yang sabar, orang yang bisa melihat, bisa menimbang, bisa menilai apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipikirkan, apa yang harus diucapkan. Dan ini membutuhkan keberanian, ataupun kita dalam konteksnya nanti adalah pengendalian diri, untuk berpikir dengan jernih, berpikir dengan benar, dan memilih yang baik. Ini adalah orang-orang yang berani. Itu menurut Thomas Aquinas. Semoga menjawab. Baik, kita kembali ke kesulitan yang kita alami untuk melakukan tindakan yang baik ataupun dalam kehidupan sehari-hari adalah sifatnya ada yang dari internal, dari diri kita sendiri, ataupun sifatnya yang eksternal. Yang eksternal mungkin lebih kelihatan daripada internal. Yang internal kalau kita melihat adalah apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Misalnya ini orang yang bahwa kalau dalam kelemahan-kelemahan ini seringkali bahwa kita jatuh dalam, kita tidak bisa memilih hal yang lebih baik dibandingkan hal yang mudah untuk dilakukan. Kadang-kadang kan orang lebih mudahnya daripada untuk melakukan yang lebih baik, tetapi lebih sulit dilakukan. Dan ini kadang seringkali bagaimana kita juga mengabaikan pikiran jernih kita, dan kita lebih memilih indera kita ataupun emosi kita. Itu yang sifatnya internal. Dan kita melihat bahwa bagaimana
keutamaan pengendalian diri, kemudian penolakan, pengendalian diri, kemudian Ugahari ini perlu dalam mengembangkan keutamaan keberanian ini. Menurut Thomas Aquinas adalah sifat penolakan diri secara benar tentunya self denial lebih kepada, mungkin saya menyebutnya mungkin lebih ke pengendalian diri, adalah tindakan dari keberanian diri. Jadi tidak mementingkan diri sendiri, mungkin lebih gitu. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois adalah tindakan keberanian. Kontinens dengan pengendalian diri kita dibuat utuh dan kita bisa mencapai keutuhan atau persatuan dengan diri kita sendiri yang seringkali kita jatuh dalam kesenangan-kesenangan sesaat atau kesenangan-kesenangan indrawi. Dan di sini gitu, perlu adanya pengendalian diri. Jadi kita melihat di sini adalah bagaimana keberanian itu sangat erat hubungannya dengan prudensia, keadilan, dan juga pengendalian diri. Ini Thomas mencoba menggabungkan keempat keutamaan pokok ini yang saling berkaitan. Kemudian kesulitan-kesulitan secara eksternal yang dari luar adalah biasanya datang dari orang ataupun struktur ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat. Dan keberanian ini kita perlukan untuk melihat bahwa lebih baik kita lebih baik kita menderita sesuatu yang salah atau kesalahan yang orang lain lakukan daripada kita melakukan kesalahan itu. Jadi lebih baik, jadi lebih baik untuk menderita akibat dari kesalahan orang lain kita yang melakukan kesalahan itu. Tanpa keberanian tidak akan ada keadilan. Orang-orang yang berani itu ditandai dengan ketenangan hati, dengan keteduhan, mungkin serenity ada hubungannya dengan ketenangan, keteduhan, kemudian lebih juga pengendalian diri. Jadi dia benar-benar bisa atau juga bisa mengontrol diri. Itu adalah orang-orang yang berani. Ya, yang sangat berbeda sekali dengan mungkin apa yang kita pahami sekarang, bahwa orang-orang yang berani adalah orang-orang yang meledak-ledak, orang-orang yang begitu ekspresif. Tapi kita melihat di sini Thomas Aquinas bahwa orang yang berani adalah orang-orang yang tenang, bisa mengendalikan diri, teduh. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin berbeda dengan apa yang dunia pahami. Dan yang terpenting juga bahwa orang-orang yang berani adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberi bantuan dan dukungan kepada orang lain. Tentunya secara positif dalam hal ini. Dan dia orang yang berani itu bisa mengontrol imajinasinya. Dan tentu saja bagaimana bisa mengatur atau mengarahkan ketakutannya, kemudian menjaga dirinya, dan mencoba selalu bisa melihat apa yang esensial dari hidupnya tanpa jatuh kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Dan yang terpenting juga dari orang-orang yang berani adalah orang-orang yang tidak mencari pujian atau keuntungan dari orang lain atau dari apa yang ia lakukan. Dan bagaimana juga satu hal yang dicari oleh orang yang berani adalah apa yang baik dan apa yang benar. Ya, tentunya dengan nilai-nilai universal, ya, bukan hanya menurut dia, menurut masyarakat yang ada, tapi secara nilai-nilai universal. Ini adalah orang-orang yang benar, berani. Menurut Katekismus Gereja Katolik, keberanian adalah keutamaan moral
yang membuat tabah dalam kesulitan dan tekun dalam mengejar yang baik, yang tadi disampaikan di depan. Kemudian membantu orang untuk mengambil tekad yang bulat dalam membuat suatu pilihan yang menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Keberanian memberi kepastian pada kehendak teguh seseorang dalam melakukan yang baik, walaupun menghadapi berbagai kesulitan dan juga mungkin ancaman yang sifatnya berbahaya untuk kehidupan kita. Tetapi kehendak teguh melakukan yang baik. Keberanian menyanggupkan seseorang menguasai rasa takut terhadap kematian. Dan ini yang kita lihat dalam kehidupan para martir. Karenanya mereka menghadapi percobaan, penyiksaan dengan rela dan penuh sukacita. Dan ini yang sulit. Ya, bukan berat. Ya, ini yang menjadi dan mengapa para martir mendapat tempat yang mulia dalam gereja Katolik, karena kembali bahwa di dalam kesulitan, terutama dalam ancaman kematian, mereka menerimanya dengan sukarela dan terutama dengan penuh sukacita. Jadi bagi mereka martir ini bahwa surga itu benar-benar nyata dalam kehidupan mereka. Ini menurut Thomas Aquinas ada beberapa hal yang nilai-nilai yang ada di bawah keberanian. Ya, tentunya bahwa semuanya itu selalu dibimbing oleh prudensia atau kebijaksanaan, karena kembali bahwa prudensia adalah ibu dari semua keutamaan. Dan keberanian menurut Thomas Aquinas di bawahnya ada kesabaran, kemudian menurutnya ada sesuatu yang glorious, yang suatu yang besar, kemudian ditunggu sampai kapan, Mbak? Kesabaran adalah orang yang mampu mengatasi atau adalah orang yang bisa menerima nempelnya udah nggak salah ya, kejahatan-kejahatan yang hal yang tidak baik yang akan menjatuhkan seseorang. Munificence ini adalah membawa orang untuk melakukan hal-hal yang besar, tetapi tanpa harus mencari. Nomor HP saya ada, nomor HP saya. Ada yang di barang kan ya? Ya, di barang. Ya. Oke. Romo masih mute itu. Ya. Jadi munificence ini berusaha untuk memberikan yang terbaik tanpa harus mencari kepentingan diri sendiri. Ya, itu. Kemudian magnanimity ini adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari kehormatan dalam keutamaan, tanpa kembali bahwa tanpa harus mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang besar. Keutamaan adalah selalu berusaha untuk melakukan hal yang baik, meskipun begitu banyak tantangan ataupun begitu banyak kesulitan yang ada. Jadi ada patience, ada sesuatu hal yang
besar, munificent, dan magnanimity ini. Menurut Thomas Aquinas di bukunya Summa Theologia, bahwa keberanian ini ada hubungan masih menggunakan kemampuan intelektual kita. Adalah bagaimana intelek kita mengatur atau mengarahkan hidup kita, akal dan pikiran kita, akal budi kita ke tujuan akhir yang benar. Dalam hal ini adalah Tuhan ataupun kebahagiaan yang utama. Keberanian membawa kita untuk dapat mengatasi segala ketakutan kita. Itu yang kembali yang sudah disampaikan, yang tadi disampaikan, dari ketakutan yang ada karena kesulitan hidup ataupun hal-hal yang tugas-tugas yang berbahaya dan hal-hal yang menjauhkan kita atau membawa kita jauh dari pemikiran yang benar atau tindakan-tindakan yang benar. Keberanian juga menyeimbangkan, bahkan bisa mengatasi, bisa mentolerir ketakutan yang ada, sehingga ketakutan ini tidak melemahkan kita atau tidak membuat hidup kita terpuruk. Sehingga keberanian ini dapat membuat kita untuk mengatasi ketakutan ini tentunya dengan cara yang benar, dengan tindakan-tindakan yang benar. Jadi kita mampukan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan akhir atau tujuan hidup kita. Kita berpegang dan kokoh bukan karena kecerobohan kita atau bahkan bukan karena tanpa perhitungan, tetapi benar-benar kita mengarahkan seluruhnya kepada tujuan akhir kita. Jadi ada hubungannya kecerobohan dan tanpa kayak sepertinya mungkin mati konyol dengan kekonyolan kita, tapi kita benar-benar menggunakan intelektual kita untuk dapat melihat, menentukan tujuan akhir dari seluruh tindakan kita. Dan menurut Thomas Aquinas bahwa di luar atau di balik segala bahaya yang ada, kemudian juga tindakan-tindakan kita atau keteguhan kita untuk berani mengambil tindakan, bahwa keberanian itu dapat memberikan kita sukacita yang sifatnya dari dalam. Jadi sukacita bahwa kita benar-benar bisa berdiri dengan kokoh, menjaga atau memelihara prinsip-prinsip kita yang ada, kebenaran-kebenaran yang ada, kebaikan-kebaikan yang ada, dan terutama juga untuk bahaya-bahaya yang mengerumuni kita. Dan ini akan ada, dan Tuhan sendiri kalau kita mau bilang bahwa keberanian ini akan bisa memberikan kita sukacita yang sifatnya dari dalam. Dan ini yang dialami oleh para santo santa, terutama martir, bahwa mereka benar-benar yakin di tengah-tengah penderitaan, kemudian di tengah-tengah penindasan dan juga penganiayaan, mereka tetap bisa mengampuni dalam hal ini, dan mereka bisa juga mengalami sukacita yang mendalam. Menurut Thomas Aquinas bahwa keberanian itu bisa dilemahkan, bisa dikacaukan dengan ketakutan. Kemudian juga dalam hal ini juga mungkin fearlessness adalah ketakutan, ketidaktakutan yang sifatnya lebih jatuh kepada kenekatan, kecerobohan, nekat.
kemudian dengan apa namanya audacity. Ketakutan ini dihasilkan ketika bahwa hal-hal yang baik yang kita suka itu seringkali terancam atau seringkali bisa kita kehilangan hal yang baik yang kita suka. Ya, bisa kali apa yang kita suka itu dan kenyataan yang ada bahwa semuanya kan selalu datang dan pergi. Jadi ini ada sebuah rasa takut bahwa kita kehilangan hal-hal yang baik yang kita suka atau yang kita miliki. Ketakutan bisa benar kalau itu membawa bahwa ketakutan itu bisa mengarahkan kita di mana pikiran itu mengatakan kepada kita, tetapi ketakutan itu menjadi salah ketika kita pergi atau membuat kita menjauhi apa yang seharusnya kita dukung atau di mana kita bisa menderita dengan hal itu. Nah, ini yang ketakutan yang bersifat salah dan bagaimana ketakutan itu bisa benar menurut Thomas Aquinas. Ketakutan adalah berdasar dari kelekatan kita atau rasa cinta yang tidak teratur. Ada kelekatan kalau kita melihatnya love of certainty sebenarnya adalah kelekatan atau rasa cinta yang tidak teratur terhadap benda atau orang yang kita yang kita takut untuk kita lepaskan atau yang kita takut yang kita atau yang rasa takut yang kita kalau seandainya kita kehilangan mereka. Ini adalah ketakutan yang seringkali kita alami. Magnanimity adalah sesuatu yang dari sebuah kebesaran atau kebanggaan. Thomas Aquinas bahwa kerendahan hati adalah keutamaan yang membuat kita mengenali kondisi kita sebagai ciptaan Tuhan. Dan bagaimana kita juga dapat bertindak dengan kondisi kita sebagai ciptaan ini. Menurut Thomas Aquinas bahwa seseorang bisa sifatnya adalah bangga dan rendah hati secara bersamaan. Itu menurut Thomas Aquinas. Kalau menurut Thomas Aquinas adalah kebanggaan atau kebesaran adalah keutamaan di mana kita nilai-nilai ukuran-ukuran yang ada itu diatur oleh akal budi untuk hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting menurut Thomas Aquinas ini adalah bagaimana bagaimana orang itu bisa membawa diri dengan penuh martabat secara tepat dan juga mereka tidak berbicara dengan suara yang keras dalam hal ini. Magnanimity juga bisa membawa kita kepada kerendahan hati karena orang-orang yang bangga atau orang-orang besar ini menyadari bahwa dia menerima semuanya itu adalah rahmat dari Tuhan. Tetapi dia menjadi rendah hati karena dia menyadari kelemahannya. Karena dia bisa mengakui kelemahannya sebagai ciptaan. Jadi dari sini adalah kita melihat bahwa kebesaran seseorang itu karena dia menerima rahmat Tuhan. Ya, dan ini bukan jatuh pada kesombongan, tapi dia bahkan menjadi rendah hati karena dia mengakui bahwa sebagai manusia pasti akan bisa jatuh dalam kesalahan karena sebagai ciptaan. Ini ada sebuah
balance, kalau kita mau bilangnya adalah sebuah keseimbangan di mana orang-orang diciptakan untuk bisa untuk menjadi besar, tapi samping itu di sisi lain bahwa orang-orang juga akan hati karena menyadari akan kekurangannya. Magnanimity akan bisa membawa kita untuk mencari ukuran yang tepat, ukuran yang benar untuk mendapatkan penghargaan ini. Jadi ya, harus ada standarnya, ada ukuran yang tepat untuk mendapatkan penghargaan sehingga orang dapat merasakan bangga. Ini hubungannya adalah dengan keberanian dan juga keteguhan di tengah-tengah bahaya yang ada. Magnanimity, kebesaran ini membuat kita kuat, adalah yang berhubungan dengan kehormatan kita. Dan kepercayaan untuk sukses atau untuk melakukan hal-hal yang baik itu adalah menjadi sebuah efek dari keutamaan kebesaran ini, kebanggaan ini. Hal-hal yang menurut Thomas Aquinas yang melawan dari keberanian atau kejahatan-kejahatan yang menjauhi kita dari keberanian, menurut Thomas Aquinas adalah kesombongan. Self-conceit ini ada hubungan dengan kesombongan atau kemegahan diri. Karena orang melihat bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini Thomas melihat kejahatan apa? Ya, kejahatan atau hal yang tidak baik yang bisa dilihat lawan dari keberanian adalah kesombongan diri, kemegahan diri. Karena dia sudah merendahkan orang lain, merendahkan ciptaan Tuhan, dan dia berpikir bahwa dia orang yang lebih baik dari segalanya. Hal yang kedua adalah ambisi. Menurut Thomas, tentunya ambisi yang tidak teratur kembali, yang berhubungan dengan yang bisa menjadikan kejahatan yang melawan keberanian. Ambisi menurut Thomas Aquinas mencari kehormatan di mana seharusnya itu bukan milik kita, bukan hak kita, tapi juga bisa membuat kita dan juga bisa membuat kita bahwa kita menerima kebaikan untuk diri kita sendiri saja, yang seharusnya bisa kita berikan juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi untuk misalkan ambisi, ya kita berhubungan dengan ambisi adalah seringkali bahwa kita misalkan untuk menyimpan seluruhnya untuk kita, ini mungkin juga holding, jadi apa itu mengumpulkan banyak barang untuk selamanya yang untuk diri kita sendiri, tapi kita lupa untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ini menurut Thomas Aquinas ambisi ini yang juga bisa menjatuhkan kita, menjatuhkan dan juga menjauhkan kita dari keutamaan keberanian ini. Dan yang ketiga adalah yang sifatnya kesia-siaan, vanity, sia-sia, yang apa namanya sifatnya sementara juga. Jadi sia-sia ini berlawanan dengan keutamaan kemegahan atau kebesaran itu. Menurut Thomas Aquinas bahwa kita boleh untuk mengakui harga diri kita, dan itu juga itu yang kita akui karena kita kembali bahwa kita adalah mempunyai martabat, dan kita juga bisa meminta orang untuk mengakui martabat kita, harga diri kita, tetapi kembali bahwa ketika seorang itu meminta atau meminta lebih banyak penghargaan yang seharusnya tidak layak untuk diberikan, atau mencari pujian yang berlebihan, nah tentunya ini yang menjadi
kelemahan atau kekurangan menjadi yang hal yang tidak baik karena orang mencari yang bukan, kalau menurutnya dalam yang seharusnya bukan miliknya, ataupun tidak membawa orang kepada tujuan akhirnya. Jadi yang sifatnya sia-sia. Tadi ada pertanyaan, kesombongan, ketamakan akan pengakuan diri. Kemudian apakah ambisi itu bisa disamakan dengan ketamakan? Ketamakan pengakuan diri supaya dilihat dengan orang lain. Kalau menurut 7 cacat jiwa kita ada yang sifatnya tamak, greedy. Greedy itu berhubungan dengan lebih banyak mereka tamak. Kalau kita mau melihatnya banyak hal yang bisa orang membuat ketamakan, terutama untuk akan pujian. Nah, ini juga menjadi sifatnya yang tamak. Kalau kesombongan akan berbeda sendiri. Jadi memang ketamakan ini bukan semuanya kan, kalau kita melihat bahwa kesombongan itu adalah ibu dari semua dosa, dari semua cacat jiwa kita itu adalah semuanya adalah dari kesombongan. Dari kesombongan diri ini. Jadi memang ada dalam kehidupan manusia ada orang yang memang yaitu yang bisa jadi tamak, kalau kita melihatnya adalah supaya orang diterima, ya. Ini kan ada tamak supaya orang dihargai. Ya kan, ada semua orang yang merasakan dirinya seseorang saat orang mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu adalah ketamakan. Dan ambisi ini adalah lebih kepada, kalau kita melihat dari istilah yang disampaikan oleh Thomas Aquinas, bahwa ambisi ini adalah mencari pujian ataupun kehormatan dari orang lain. Jadi lebih kepada tindakan mencari berusaha untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa melihat pun ini adalah salah satu perwujudan dari ketamakan, dari dosa ketamakan itu. Jadi orang berusaha mencari dan mencari. Kalau ketamakan tidak akan pernah puas. Ketamakan itu orang-orang yang tidak pernah puas untuk mencari kehormatan itu. Kalau ambisi ini ada orang-orang benar-benar ya mungkin didasarkan karena ketamakan itu, sehingga orang itu berusaha untuk mencari dengan segala cara, ambisi dengan segala cara. Kalau tadi ada kesombongan adalah ketamakan. Ya, kembali bahwa kesombongan adalah ketamakan akan pengakuan diri. Kesombongan bisa mewujudkan diri dalam banyak hal, terutama juga hal-hal yang semuanya yang berkaitan dengan kemegahan diri. Yaitu entah itu tamak karena mencari kemegahan diri, ambisi untuk mencari kemegahan diri, semuanya itu akan mengarah kepada kesombongan. Jadi kalau kita bilang kesombongan itu bisa disamakan dengan ketamakan akan kemegahan diri, atau ketamakan akan bisa betul juga. Tetapi kembali bahwa ketamakan itu banyak halnya, bukan hanya tentang pengakuan diri atau penghargaan diri atau kemegahan diri, kan itu hanya salah satu hal dari ketamakan. Karena ketamakan bisa juga berhubungan dengan benda ataupun juga dengan hal-hal yang lain. Jadi kesombongan ini juga, kalau kesombongan ini satu hal yang adalah bahwa kalau kesombongan satunya adalah bahwa dia merasa bahwa dia lebih baik, itu dia adalah kemegahan diri, itu yang arahnya kepada kesombongan secara terutama, bahwa dia dari merasa lebih baik. Ya, semoga itu menjawab. Dan kita melihat tadi magnanimity, kemudian patience, kesabaran. Orang yang berusaha untuk terus-menerus mencari kebaikan yang tentunya diarahkan oleh akal budi, ini adalah orang-orang yang sabar. Kemudian juga bagaimana orang yang sabar itu
bisa mengarahkan hidupnya, mengasahkan dirinya di tengah-tengah gempuran emosi yang ada dalam diri kita, dari dalam diri kita, dan juga tantangan-tantangan yang ada dari luar. Jadi orang-orang yang sabar, yang bisa selalu mencari hal yang baik, yang tentunya dipimpin oleh akal budi. Hal yang bisa melemahkan kesabaran adalah kesedihan, selalu bersifat pesimis, dan jatuh kepada depresi, yang membuat orang tidak sulit untuk hidup dalam kehidupan yang selalu dipimpin oleh akal budi untuk melihat kebaikan. Ini orang-orang depresi kan lebih, ataupun orang yang sedih selalu, orang yang pesimis, kemudian orang depresi itu selalu melihat dirinya sebagai korban, dan terutama selalu berpusat pada emosinya, berpusat pada perasaannya, sehingga mereka kadang lupa untuk, mereka tidak bisa lagi, mungkin tidak bisa ataupun tidak mampu untuk berpikir secara jernih atau menggunakan akal budinya untuk mencari hal yang baik. Jadi mereka berpusat kepada perasaan dan bukannya kepada akal budinya. Ini menurut Thomas adalah orang-orang yang tidak sabar, karena mereka jatuh kepada hal-hal yang lebih kepada emosinya. Thomas Aquinas melihat bahwa kesabaran membantu seseorang untuk dapat melakukan keutamaan-keutamaan yang lain. Karena kembali bahwa kesabaran itu dapat menghalau hal-hal yang membawa ketakutan, yang membawa atau hal-hal yang menakutkan kita. Orang yang sabar, orang yang bisa menanggung penderitaan, kemudian bisa teguh dalam penderitaan itu untuk mencapai tujuan akhir, adalah orang yang dapat mempunyai harapan untuk meraih sesuatu. Untuk mendapatkan keutamaan, kita menyadari bahwa orang harus bisa menghidupi segala kesulitan di dunia ini, adalah tujuan utamanya adalah untuk mencapai kebahagiaan utama, yaitu Tuhan. Jadi bagaimana menurut Thomas Aquinas bahwa kesabaran itu adalah bagian dari keutamaan keberanian ini. Karena dengan keberanian, kesabaran untuk menanggung, kesabaran untuk menghidupi kesulitan yang ada ataupun bahaya-bahaya yang ada di dunia ini, semuanya adalah untuk mencapai kemuliaan bersama Tuhan. Dan itu yang dihidupi oleh para martir. Contoh yang para martir adalah mereka berani menanggung segala penderitaan, mereka berani menanggung penganiayaan, semuanya tujuannya adalah bukan untuk kemuliaan di sini, tapi semuanya adalah kemuliaan bersama Tuhan. Bagian dari keutamaan keberanian lain adalah ketekunan, perseverance, ya bisa tekun, teguh, yakin, banyak hal. Mungkin kalau kita melihatnya mungkin ketekunan mungkin yang lebih cocok untuk melihat bahwa ketekunan ini adalah diperlukan supaya kita tidak gampang menyerah untuk melakukan hal-hal yang kita yakini bahwa hal yang kita lakukan adalah benar dan baik. Ini perseverance adalah berani melangkah kalau kita melihatnya, melangkah maju. Kesabaran, kalau di sisi lain bahwa juga ada hubungannya dengan kesabaran adalah supaya kita tidak terpengaruh secara mendalam dengan hal-hal yang membawa yang membahayakan, mengancam jiwa kita ataupun juga yang menyulitkan. Tapi kita berani untuk
terus melangkah, terus maju di tengah segala kesulitan, bahaya, tidak menyerah di tengah jalan. Nah, untuk bisa dapat tekun atau setia, yang mungkin persiflan juga dihubungi dengan kesetiaan, itu setia dapat melakukan atau menghidupi segala kesulitan dalam jangka waktu yang lama, itu membutuhkan ini adalah keutamaan khusus. Kalau kita lihatnya di sini adalah, menurut Thomas Aquinas, adalah keutamaan kesetiaannya atau ketekunan ini. Karena di sini kita bisa menempatkan diri kita untuk selalu tekun, setia dalam melihat atau mengusahakan kebenaran meskipun kita mengalami kesulitan-kesulitan yang ada. Dan menurut Thomas Aquinas bahwa kesetiaan atau ketekunan ini berhubungan dengan keberanian. Ketekunan, kesetiaan memampukan kita untuk melakukan keutamaan-keutamaan yang ada dalam jangka waktu yang lama, dengan kesulitan-kesulitan yang ada, bahkan dan juga kesulitan-kesulitan atau bahaya yang datang dari luar. Aquinas melihat ada dua hal yang melawan atau menjauhkan kita dari keutamaan ketekunan atau kesetiaan ini. Yang lain yang sifatnya adalah sesuatu yang membuat kita mudah untuk menyerah di saat kesulitan-kesulitan yang ada atau bahaya-bahaya yang datang menimpa kita. Dan orang-orang yang mudah menyerah ini adalah orang-orang yang selalu biasanya, menurut Thomas Aquinas, adalah orang-orang yang selalu mencari kenyamanan atau kesenangan sementara, kesenangan duniawi. Ini adalah orang-orang yang mudah jatuh ke dalam kejahatan atau hal yang jahat ini, yang mudah menyerah ini. Lalu kejahatan yang lain atau hal yang melawan kesetiaan, ketekunan yang lain adalah keras kepala, stubbornness, ada sifat-sifat yang keras kepala. Ini adalah sesuatu yang lawan yang lain secara ekstrim, bahwa orang tidak mau atau tidak bersedia tunduk atau taat dengan kondisi apapun, apa yang telah ia rencanakan atau yang ia miliki. Dan tentunya semuanya ini adalah ekstrim yang lain. Jadi kita melihatnya kan berani harus dengan prinsip yang benar dan segala macamnya, kita harus setia, kita harus tekun dengan berani untuk bertanggungjawabkan segalanya, hal yang baik dan hal yang benar tentunya. Dan stubbornness ini di ekstrim yang lain, keras kepala, kalau sesuatu yang benar memang harus diperjuangkan. Tapi kalau kita melihat ini stubbornness ada hubungannya, kalau sudah salah ngotot gitu kan, kalau diomongin masih ngotot. Ini ada hubungannya dengan tentunya yang perlawanan dengan kebenaran dan kebaikan. Kebenaran berhubungan dengan seluruh kehidupan kita, tindakan kita saat kita menghadapi kesulitan ataupun bahaya, yang meminta kita supaya kita dapat tindak secara bijaksana, secara prudent, dan dengan keyakinan, dengan keteguhan bahwa kita berani untuk mengambil tindakan, melakukan tindakan. Dan ini adalah menjadi supaya kita bisa menghidupi kebebasan kita dan juga tanggung jawab kita. Dan tentunya bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam
melakukan tindakan ataupun melaksanakan keutamaan keberanian ini, kebebasan kita ini, dan tidak lupa juga kita harus bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang harus kita lakukan, dan terutama dengan segala hal konsekuensi yang ada dari setiap tindakan yang kita lakukan. Baik, begitu sahabat-sahabat yang terkasih, di mana keutamaan keberanian ini menjadi penting dalam kehidupan kita, terutama dalam hal-hal untuk mengatasi segala kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Banyak sekali hal-hal yang mungkin menyerang yang terjadi dalam kehidupan kita, yang mungkin melemahkan kita, terutama kesulitan dan banyak hal yang mungkin sekarang masalah pandemi, dan juga mungkin penyakit, kemudian bagaimana juga banyak bahaya yang mengancam kehidupan kita. Tapi kita yakin bahwa satu hal adalah bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada budi. Ini yang pertama yang bisa kita syukuri, dan kita bisa mengarahkan seluruh akal budi kita ini untuk mencari hal-hal yang benar, hal-hal yang baik di mata Tuhan. Kebahagiaan bersama, kemudian kebaikan bersama. Ini menjadi kunci dari usaha kita untuk mencapai, dan kita harus berani untuk mengusahakan atau memperjuangkan kebenaran, dan juga harus berani untuk memperjuangkan kebaikan. Itu adalah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita secara bebas, dan kita harus menggunakannya dengan tanggung jawab untuk kita sabar, tekun atau setia dalam melaksanakan ataupun menjalani kehidupan kita sehari-hari. Begitu, terima kasih sahabat-sahabat yang terkasih. Wisti, saya kembalikan. Terima kasih banyak Romo untuk materi yang sudah disampaikan untuk kita semua pada malam hari ini. Saya tidak mau menyimpulkan karena bagi saya sudah jelas, lengkap bagi saya, dan saya juga sudah mencatat banyak hal penting terkait materi Romo. Saya juga merasa bahwa para peserta, Bapak Ibu sekalian yang terhormat juga pasti sudah melihat juga hal-hal yang penting untuk kehidupan, dan juga kiranya ada beberapa hal yang menarik, boleh kiranya langsung saja untuk ditanyakan kepada Romo. Waktu saya persilahkan untuk kita semuanya untuk sharing, boleh bertanya ataupun berpikiran dan semacamnya. Saya persilahkan untuk kita sekalian menyampaikan hal-hal yang kiranya menjadi unek-unek dalam dirinya setelah mendapatkan pencerahan dari Romo. Terima kasih Romo, sangat mantap sekali materinya. Baik, ada pertanyaan? Atau mungkin ada masukan? Ya, jadi kita melihatnya tentunya bahwa keutamaan itu tentunya adalah rahmat. Kita melihatnya. Jadi ada sama halnya ada infused virtue, kita bilangnya ada keutamaan yang apa istilahnya? Infused itu langsung diberikan gitu kan. Jadi semuanya langsung diberikan. Ada juga keutamaan yang harus kita usahakan, acquired virtue kalau bahasa Inggrisnya. Infused itu sejak awal sudah diberikan. Itu ada. Kalau itu menurut Thomas Aquinas, jadi kemudian adalah acquired virtue, semuanya adalah rahmat. Kalau kita mau bilangnya tentunya. Karena ya berubah, karena tentunya bagaimana manusia itu kan kita tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan sebagai ciptaan Tuhan. Dan kita membutuhkan rahmat untuk dapat hidup dalam jalannya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan. Tetapi kembali bahwa rahmat itu bukan semata-mata kemudian diberikan, kemudian manusia tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan keutamaan itu.
Ini yang ada yang bidah yang mengatakan bahwa kalau rahmat sekali diberikan ya sudah, gitu kan. Artinya orang lepas dari tanggung jawabnya. Tapi kita harus kita melihat bahwa menurut Thomas Aquinas bahwa rahmat memang diberikan oleh Tuhan, tetapi manusia pun juga harus berpartisipasi dalam rencana Tuhan, dalam dalam rahmat itu, untuk mengembangkan rahmat itu, menyempurnakan rahmat itu dalam kehidupan kita, dan juga mempraktikkan rahmat itu, keutamaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mau bilang rahmat Tuhan, keutamaan, iya. Dan banyak hal juga yang banyak hal juga semuanya itu adalah rahmat, bukan hanya keutamaan. Keutamaan menjadi salah satu bagian dari rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin begitu. Ada lain? Ya, Romo, apakah saya diizinkan untuk bertanya juga, Romo? Silakan, Gusti. Ya. Terima kasih, Romo, untuk diizinkan saya bertanya. Saya ingin bertanya begini, Romo. Berhadapan dengan keutamaan ini, kita kan melihat ada berbagai macam jenis dari keutamaan itu sendiri. Pertanyaan saya sederhana, Romo, apakah dari sekian jenis keutamaan itu, apakah mereka ini punya tingkatnya masing-masing, ataukah ada tingkat yang lebih tinggi, ada yang tingkat lebih rendah, atau sama saja begitu, Romo? Menurut Thomas Aquinas tidak ada tingkatan, tapi yang dua yang diutamakan adalah pembagian yang menurut Thomas Aquinas adalah keutamaan teologal, iman, harapan, dan kasih. Nah, ini yang menurut Thomas Aquinas juga ini yang infuse, artinya yang diberikan cara langsung oleh Tuhan. Jadi infuse itu, jadi keutamaan teologal ini yang iman, harapan, dan kasih ini yang tingkatnya lebih tinggi daripada keutamaan moral. Jadi ada keutamaan moral virtue itu yang seharusnya adalah menjadikan kita berelasi dengan manusia. Dan keutamaan teologal ini yang membawa kita hubungan kita dengan Tuhan, dan iman, harapan, dan kasih. Ini dua hal ini yang membedakan antara keutamaan yang ada. Tetapi kembali bahwa Thomas tidak melihat itu sebagai sesuatu yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya adalah berjalan bersama-sama. Jadi bagaimana keutamaan teologal itu juga memberikan inspirasi kepada keutamaan moral, dan bagaimana juga keutamaan moral ini akan menjadi aplikasi atau pelaksanaan dari keutamaan teologal itu. Jadi mereka semuanya adalah saling melengkapi sifatnya. Jadi kalau kita kembali kan kalau Paulus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan semuanya sia-sia. Dan juga bagaimana kerangka yang ada yang kita yakini dari sisi Thomas Aquinas bahwa kita datang dari Tuhan dan kita kembali kepada Tuhan. Jadi ada exitus reditus ini, prinsip ini bahwa kita datang dari Tuhan ini, dan ini kita bisa hidupi dengan iman, harapan, dan kasih, dan kita kembali kepada Tuhan tentunya dengan teladan Yesus ini lewat kehidupan moral kita yang sehari-hari ini, tentunya dengan melaksanakan keutamaan-keutamaan moral ini. Jadi memang kalau menurut saya tidak ada tingkatan, menurut Thomas saya tidak ada tingkatan, tapi pembedaannya adalah keutamaan teologal dan keutamaan moral, dan semuanya saling melengkapi dan harusnya adalah saling menguatkan satu sama lain. Begitu, semoga itu menjawab. Masih untuk peserta yang lainnya, dipersilakan untuk menyampaikan sharing, pertanyaan, ataupun sejenisnya, atau pikiran juga boleh
ketidaksetujuan juga mungkin boleh ya Romo ya. Apa? Ada yang ketidaksetujuan juga mungkin boleh ya Romo ya. Oh, boleh, Ada silakan. yang beraplikasi dengan pendapatnya sendiri begitu. Mungkin pernah ada yang belajar apa ya. Mungkin ada ya. Kita Sayang sekali menurut saya kalau terlalu cepat kita berakhir, karena sangat berguna ini keutamaan ini untuk dibahas karena sangat bersentuhan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi berhadapan dengan situasi. memang itu sekali melihat memang keutamaan keberanian ini cukup mudah dicerna dibandingkan dengan keutamaannya kemarin. Lalu ya, jadi keutamaan prudensia itu memang cukup sulit diartikan karena banyak hal yang bisa dipertimbangkan, terutama bagaimana kita untuk mengarahkan kehidupan kita untuk selalu berbuat yang baik dan benar. Ini ada hubungannya dengan akal budi karena juga disposisi manusia. Kalau keberanian ini nyata, jadi benar-benar kita bisa lihat gitu kan. Dan ini bisa kita alami dalam kehidupan kita. Tapi prudensia ini memang kalau kita mau lihatnya itu tidak mudah untuk dipraktekkan ataupun untuk kita jalani setiap hari. Karena seringkali karena itu kan banyak menurut Thomas Aquinas memang banyak sesuatu yang bukan ya mungkin abstrak kita lihatnya karena itu berkaitan dengan akal budi juga dan kehendak, dan itu karena seringkali bahwa prudensia ini ya, itu kan sudah otomatis gitu kan. Tapi Thomas akan melihatnya itu perlu dilatih dan itu perlu dibiasakan dalam kehidupan kita. Kalau memang keberanian ini sesuatu yang nyata dan kita juga punya banyak contohnya. Martir itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Jadi paling tidak ya kita sudah bisa melakukan hal itu. Mencoba melakukan hal itu. Seperti kesabaran, itu orang yang sabar. Mungkin kalau pertanyaan, mungkin kalau yang sampai kapan kita sabar gitu kan? Ya, itu aja, sampai kapan kita sabar? Ya namanya kesabaran ya ada batasnya kan. Kadang orang bilang sabar itu ada batasnya. Jadi kadang orang harus marah, Yesus tuh marah, tapi lihat ada konteksnya seperti itu kan. Kenapa Yesus marah itu ada konteksnya segala macamnya dan tidak setiap saat Yesus marah kan. Jadi kan kembali bahwa Yesus marah kan untuk mengajak orang dalam hati. Jadi kita tidak bisa melihat semuanya itu secara terpotong-potong dari konteksnya, tapi kita melihat bahwa orang yang sabar seperti para martir, yaitu mereka dengan segala kehidupannya, kemudian kita melihat bahwa dia menerima pemberitaan itu, kalau dia mau dia bisa marah, dia juga bisa melawan atau istilahnya dalam itu, tapi dia dalam hal ini dia bersabar untuk menjalani seluruh penderitaan yang ada. Itu mungkin kita mau melihat, dan ini yang mungkin kita teladani. Kita bersabar, tapi kembali bahwa tujuan yang utamanya kita adalah kesabaran itu adalah untuk kebenaran dan tujuan akhir kita. Nah, itu kita lihat itu juga kan bukan kekonyolan yang kita cari, Thomas. Kita juga tidak mau misalkan mati konyol seperti itu kan, kita juga bukan hal itu. Jadi kita melihat bahwa kesabaran juga ini ada konteksnya, dan kita bagaimana kita bersabar, dan tentunya dalam hal tertentu memang batas sabar ini ya artinya juga kita kalau dengan akal budi yang benar, dengan pemahaman yang benar, ya kita bisa untuk mengambil keputusan yang benar tentunya. Itu juga berkaitan dengan kesabaran juga. Jadi itu yang harus kita bahwa keutamaan ini harus dilakukan secara terus menerus. Jadi mereka sudah kebiasaan. Jadi saya lihat memang keutamaan keberanian ini mungkin tidak akan banyak mungkin tidak akan banyak pertanyaan karena itu jelas kita melihatnya. Jadi teman keadilan juga seperti kemarin, keadilan kan cukup banyak, harusnya akan cukup banyak pertanyaan karena memang ya keadilan itu kan banyak faktor yang bisa dipertimbangkan gitu kan. Nilai-nilai yang banyak pertimbangan adalah keadilan dan dua hal itu. Keberanian dan juga pengendalian diri itu karena kita lebih mudah untuk menerimanya.
kalau saya lihat, sehingga ya, kemungkinan memang teman-teman sudah paham betul apa itu keberanian, ya tinggal mempraktekannya itu aja, tinggal mempraktekannya. Termasuk juga pengendalian diri ini nanti hubungannya dengan emosi kita atau dengan lebih anunya dengan kesenangan duniawi, kesenangan sementara. Itu nanti pengendalian diri yang minggu depan. Tapi keberanian ini menjadi sesuatu yang mungkin kita paham, ya tinggal kita melaksanakannya aja. Mungkin begitu. Ya, kalau memang ada pertanyaan ya kita akhiri. Silakan, Gusti, saya kembali ke Gusti. Satu hal lagi dari saya, boleh nggak, Mo? Silakan. Ya, menjadi kegelisahan saya sih. Menurut Romo, karena tadi kita ngomong soal keberanian dan juga itu harus ada peran akal budi atau rasional di sana. Berhadapan dengan budaya orang Timur yang sering berbicara, mungkin bukan soal akal budi, tapi lebih ke perasaan ya. Saya merasa kalau orang Timur, orang Barat kan I think kan. Saya berpikir itu menggunakan rasionalitas. Menurut Romo, apakah rasionalitas atau akal budi itu sama atau berbeda dengan perasaan gitu, Romo? Ya memang ya orang Timur lebih banyak menggunakan perasaan, itu memang diakui, dan banyak orang juga melihat perasaan mempunyai nilai sendiri, mempunyai kebenarannya sendiri, itu memang benar, dan kita harus akui benar, gitu kan. Tapi kalau kita melihat memang kadangkala ya, kita melihatnya kan perasaan itu seringkali banyak sekali tidak teraturnya. Kalau kita melihat banyak sekali bahwa perasaan itu apa ya, apalagi perasaan yang tidak terkontrol, misalkan itu yang seringkali membuat kita bingung, mungkin juga membuat kita terlena. Dan bagaimana menurut Thomas, ya saya kembali bahwa ini adalah tradisi, bawahnya adalah tradisi Thomas Aquinas yang memang lebih mengutamakan akal budi, jadi bukan akal budi. Karena menurut Thomas Aquinas, dan inilah yang membuat kita serupa dengan Allah, serupa dengan Tuhan, gambaran rupa Tuhan adalah akal budi dan kehendak, intelek dan will. Jadi memang ini menurut Thomas Aquinas. Jadi memang saat kita diarahkan ke timur, memang akan ada sedikit perbedaan memang. Tetapi kalau kita melihat bahwa ya menurut Thomas Aquinas pun juga Thomas lebih mengutamakan akal budi dalam hal ini, dan dia bisa menjadi seorang santo dalam hal ini. Ya bukan berarti bahwa dia mematikan perasaannya, tidak, atau dia membuang jauh-jauh perasaannya, tidak. Tapi bagaimana dia melihat bahwa akal budilah yang bisa mengendalikan perasaan. Jadi akal budilah menurut Thomas yang bisa mengatur perasaan. Itu menurut Thomas Aquinas. Karena kembali bahwa yang bisa melihat kebenaran itu adalah akal budi, bukan perasaan. Jadi mungkin perasaan juga berbeda dengan kehendak, itu akan berbeda lagi. Jadi kehendak ini yang selalu mencari yang baik. Jadi bukan perasaan sifatnya, tapi bagaimana dipimpin oleh akal budi untuk mencari kebenaran. Ya memang kalau saat dengan orang Timur, ya mungkin apa yang dibuat Thomas Aquinas ini bisa jadi tidak tepat, memang keliru, karena orang Timur percaya akan perasaan, dan kadang ada insting, masih ada insting, kemudian ada mungkin bukan insting, jadi ada perasaan yang kuat sekali, itu kadang itu yang bisa yang tidak bisa, mungkin tidak terpikirkan, tapi kadang-kala itu benar. Nah, itu kan juga itu pengalaman orang Timur kan, sekarang gitu kan. Jadi ya seringkali ya, tapi kembali bahwa ini adalah tradisi Thomas Aquinas, dan kita percayakan, dan bagaimana akal budi itu yang mengatur perasaan, karena kembali bahwa perasaan itu tidak mempunyai tidak bisa terkontrol dalam hal ini, dan yang bisa mengontrol perasaan adalah pikiran.
Mungkin ya, saya bisa menjawabnya seperti itu. Kemudian ya mempraktekannya keberanian memang susah, kita bisa lihat, tapi yang paling ada adalah yaitu kita, yang pasti adalah kita sabar. Itu dalam setiap kesulitan, dalam setiap pencobaan yang ada, kita mau sabar, kita mau melihat apa kehendak Tuhan. Kemudian kita teguh, tidak pernah menyerah. Itu kan, itu yang penting, yang mungkin yang bisa kita lakukan hari demi hari adalah sabar dan tekun atau setia dengan apa yang kita hidupi sehari-hari, tidak pernah menyerah. Nah, mungkin yang paling gampang tidak mengeluh. Nah, itu paling gampang tidak mengeluh. Nah, itu yang juga sering kali dilakukan. Kita jarang sekali melihat satu santa para martir mengeluh. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan, tidak mengeluh. Jadi para satu santa yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa ya mungkin kita tidak pernah cerita, ya entah. Tapi saya yakin bahwa mereka menanggung semuanya dengan rasa syukur karena mereka melihat bahwa ini datang dari Tuhan. Semuanya adalah rencana Tuhan atau datang dari Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan mereka adalah bahwa mereka menghidupinya karena itu adalah jalan menuju kepada Tuhan. Jadi mereka menanggung segala kesulitan, mungkin mereka yang menerima sakit penyakit ya tanpa mengeluh apapun. Dan itu mereka hidupi dengan penuh sukacita. Itu mungkin tips yang pertama adalah sabar, kemudian tidak pernah menyerah, setia. Kebebasan. Ya, kita mau lihat bahwa kebebasan yang ini bukan ya kebebasan seperti apa yang menjadikan kebebasan yang tujuan yang utama kebebasan itu adalah taat dan patuh kepada Tuhan. Itu yang selalu mengapa kita diberikan kebebasan kan itu. Jadi kalau kita sifat kehendak bebas itu bukan kehendak bebas apa ya? Karena untuk mengekang kita, gitu kan, kebebasan yang tidak terarah, kebebasan yang sejatinya sebebas-bebasnya kan bukan itu. Bahkan yang kalau kita mau melihat bahwa kehendak bebas itu adalah untuk dikembalikan kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa lalu apa tujuannya kita diberikan kebebasan kalau itu adalah yang nantinya harus seperti itu kan gitu. Tapi kalau kita mau melihat bahwa kebebasan yang sebenarnya adalah memang adalah kebebasan yang bisa kita berikan, kebebasan untuk, kebebasan ada freedom from, kebebasan dari, kebebasan untuk. Kalau kebebasan hanya dari cengkraman, kebebasan dari ketakutan segala macam itu sangat sederhana atau sangat sepele. Tapi kalau saat kita mau memberikan kebebasan kita, bahkan untuk mengembalikan kebebasan kita kepada yang mempunyai kebebasan, yang memberikan kebebasan, ya itu adalah kebebasan sempurna, kebebasan mutlak yang bisa kita hidupi. Jadi bukan berarti bahwa saat kita memberikan kebebasan kita atau memberikan kebebasan kita kepada Tuhan, itu adalah tanda bahwa tadi kita tidak bebas lagi atau itu tanda perbudakan seperti ini. Dan dengan kita memberikan kebebasan kita kepada empunya kebebasan kita yang memberikan kebebasan, ya harapannya bahwa kita akan memiliki kebebasan mutlak itu. Keberanian yang muncul tiba-tiba pada hari Pentakosta. Ya, saya rasa kalau kita melihat bahwa ya ini kembali kita hubungannya ada inspirasi dari Roh Kudus. Dan tentunya mereka keberanian ini kan tidak hanya muncul saat Pentakosta, tetapi sudah dibentuk sejak masa bersama dengan Tuhan, kemudian masa Paskah. Kemudian masa Paskah masih ada masa 50 hari penantian ada Pentakosta ini, dan kepenuhannya adalah bagaimana Roh Kudus itu memberikan inspirasi. Nah, ini memberikan inspirasi. Nah, ini masuk dalam ranah mystical experience, pengalaman mistis dari para rasul, sehingga mereka berani keluar. Mereka berani keluar untuk mewartakan kebenaran, mewartakan kebangkitan, dan bahkan mungkin sampai
mengalami penganiayaan. Nah, ini adalah tentunya kita melihat adalah pengalaman spiritual yang dialami oleh para rasul. Tetapi itu juga bukan pertama-tama kembali lepas dari partisipasi manusia. Manusia harus berpartisipasi, artinya manusia harus membuka diri. Ya, kalaupun juga itu ada terhadap inspirasi Roh Kudus yang kita bilangnya. Dan karena kembali kalau kita mau melihat Roh Kudus sudah bicara, ya, itu sudah lepas dari kemampuan kita. Nah, kalau kita terbuka dengan Roh Kudus dan segala macam, ya semuanya akan terlaksana dan Tuhan akan melengkapi semuanya, Roh Kudus akan melengkapi semua. Tapi kembali bahwa para rasul pun juga sudah dikuatkan dalam hal itu, dalam masa penantian itu, dengan kebangkitan Yesus, dengan kedatangan Yesus, saat-saat bersama dengan mereka, kemudian saat Yesus datang menemui mereka, memberikan damai segala macamnya. Dan artinya pada masa Pentakosta itu yang membuat mereka berani untuk keluar. Nah, tentunya ini adalah pengalaman spiritual, pengalaman mistis yang mereka alami, dan tetapi kita melihat bahwa, dan itu juga tidak berhenti di situ kan. Artinya para rasul kemudian sampai pada kita semuanya, para martir yang ada pun semenjak abad ke-1, 2, 3 masih ada martir yang ada, itu yang mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, itu kan mereka juga, artinya ya tentunya mereka juga mengalami inspirasi dari Roh Kudus tentunya, dan kita tidak bisa ya kembali bahwa semua itu adalah rahmat. Nah, itu yang kembali. Nah, tapi bahwa mereka pun sabar dan mereka setia dengan apa yang mereka yakini benar. Menyerahkan kebebasan kepada punya kebebasan adalah sama dengan pasrah ya. Saya rasa kita melihatnya ya kita ya berserah kepada Tuhan, itu ya saya rasa itu mungkin istilah yang lebih tepat kalau kita melihatnya adalah kita menyerahkan kembali kepada Tuhan, itu kan. Ya kalau pasrah mungkin banyak hal, bukan hanya kebebasan kita tapi seluruh hidup kita. Mungkin kalau kita melihatnya itu seperti itu. Kebebasan adalah salah satu yang bisa kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Mungkin sifatnya adalah persembahan. Pasrah lebih kepada seluruh hidup kita, apapun yang terjadi, ya kita serahkan kepada Tuhan. Termasuk juga keluarga kita dan seluruh segalanya. Jadi kalau kita mau menyerahkan kembali kepada kebebasan kita, ya kita persembahkan kembali apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita persembahkan kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan menyempurnakannya. Tanda kita melakukan keutamaan. Kalau tadi Thomas Aquinas melihat bahwa ada sukacita, inner joy, sukacita dari dalam. Itu yang pertama. Keberanian adalah bagaimana kita ya ada sebuah pengalaman. Saya rasa ini pengalaman rohani, dan itu adalah sesuatunya dari dalam. Adalah sebuah kesukacita. Itu yang mungkin tanda yang bisa kelihatan gitu kan. Sukacita, tapi kembali ya sukacita yang benar-benar murni ya, yang tidak dibuat-buat. Begitu juga dengan damai, kedamaian yang tidak dibuat-buat. Memang ini datang dari Tuhan karena kita yakin apa yang kita lakukan benar dan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada sukacita secara dari dalam karena kita telah melakukan keutamaan atau kita telah menghidupi keutamaan. Dan itu ya sukacita yang menurut Thomas Aquinas adalah tanda-tanda yang mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Ya tentunya kalau kita melihat ya sebagai orang Katolik yang itu banyak hal yang mungkin bisa kita lihat dari buahnya kan gitu. Jadi kita lihat dari buahnya, gitu kan. Jadi kalau kita mau bicara dengan kesabaran. Dengan kesabaran ya orang-orang yang sabar ya orang-orang yang bagaimana bisa mengendalikan perkataannya, orang yang bisa mengendalikan hidup tindakannya. Ada suatu buah-buah yang membuat kita sukacita, juga orang lain juga sukacita saat orang-orang itu dekat dengan kita.
Jangan sampai, nah mungkin juga ini sukacita yang mungkin harus kita lihat kalau kita mengalami bahwa apakah dengan kehadiran kita orang-orang itu juga merasakan damai atau merasakan sukacita. Nah, mungkin saya rasa itu yang mungkin juga salah satu yang bisa kita lihat efek atau buah dari kita menghidupi keutamaan ini. Orang yang melakukan keutamaan itu tidak mudah. Makanya kan kalau kita melihat bahwa keutamaan ini sesuatu yang harus kita lakukan seumur hidup. Ini adalah kebiasaan yang harus kita lakukan seumur hidup. Teguh hati, yakin, percaya diri. Nah, ini tidak mudah kita lakukan dalam pengalaman hidup kita lah. Pengalaman hidup kita akan selalu, bahkan orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang akan paling jujur orang yang paling dicobai nantinya. Ayub itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan, tapi dia digencar oleh begitu banyak percobaan, dan itu juga dialami oleh para satu santa kan, para martir. Jadi para satu santa. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan tuh ya sedikit yang orang yang dekat dengan Tuhan tuh hidupnya tenang-tenang saja, hidupnya tanpa masalah, itu sedikit mungkin sedikit. Tapi banyak kan orang yang dekat dengan Tuhan, santo santa, pencinta Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, itu akan selalu dalam keadaan tidak tenang, dalam artian bahwa mereka akan selalu berada dalam pemurnian. Nah, mungkin itu istilahnya adalah pemurnian. Mereka akan selalu dalam kondisi dimurnikan sampai pada akhirnya sampai kepada Tuhan. Dan ini juga cerita, saya rasa ada buku dari Mother Teresa, jadi Santa Mother Teresa, yang jujur kalau salah Light of the Church, Light of the Darkness atau apa itu, ya mungkin kita tidak pernah lihat, kita melihat bahwa apa yang dilakukan Mother Teresa itu begitu luar biasa, gitu kan. Tetapi satu buku ini kita melihat bahwa luar biasa saat dia merasakan bahwa apa yang dia lakukan ini dia benar ditinggalkan oleh Tuhan. Dia jauh dari Tuhan, itu ada pengalamannya. Jadi kalau kita melihat begitu banyak mujizat ya, kita melihat adalah bagaimana maksud Mother Teresa melakukan banyak hal untuk orang-orang miskin, orang-orang dia di seluruh dunia. Tetapi bagaimana Teresa pun mengalami kekosongan yang luar biasa. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Jadi jangan melihat bahwa orang yang dekat dengan Tuhan itu hidupnya enak saja. Tidak. Bukan, mereka akan selalu, karena mereka akan selalu memperoleh dia dalam hal ini adalah orang yang hidup dalam keutamaan, ya berarti ya lempeng-lempeng aja dimurnikan oleh Tuhan. Kalau tanpa jaminan, apakah itu keberanian sejati? Ya, kita melihat bahwa semuanya kan tujuan dari manusia menurut Thomas Aquinas adalah untuk kebahagiaan abadi bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat adalah ultimate happiness, dari kebahagiaan utama dari manusia adalah persatuan dengan Tuhan. Dan semuanya ini keutamaan ini yang kita lakukan semuanya adalah mengarah kepada sana. Kalau tidak ada pun, ya itu apakah sesuatu yang kalau tidak ada tujuannya, apakah itu bisa dilihat dari kalau mungkin kalau tanpa tujuan, artinya bahwa kita melakukannya itu mungkin kalau ini ada tanpa makna gitu kan. Jadi tidak, kalau saya yakin ya menurut saya tidak ada sesuatu seorang pun melakukan tanpa tujuan. Tanpa tujuan itu tidak ada. Tiba-tiba orang melakukan
spontan tanpa ada tujuan. Ya, mungkin saya belum lihat, atau mungkin ada, kalau ada ya silakan ada yang mau sharing. Tapi kita melihat bahwa semua tindakan manusia pemikiran ini adalah mempunyai tujuan. Jadi adalah kalau kita melihat bahwa ada objeknya, kalau kita melihat bagaimana hidup moral yang baik, kehidupan moral yang baik pun ada objeknya apa, tujuannya apa, kemudian hal-hal yang mendukung apa. Jadi ya, ada juga keberanian membawa diri buta. Mungkin orang yang tidak punya tujuan, tetapi apa artinya? Cuma nekat doang, atau hanya mau dilihat, ya bahkan orang pun yang mau dilihat supaya apa? Supaya dia supaya dikira berani. Itu sudah nekat, ya. Itu bukan keberanian, tapi kita melihat bahwa bukan jaminan, tapi melihat adalah tujuan. Jadi bukan karena jaminan. Jadi kalau kita melihat adalah keberanian itu selalu menuju kepada sesuatu yang mulia. Jadi dan tentunya adalah Tuhan sendiri dan kebahagiaan abadi. Semoga itu menjawab. Nah, ini kan akan lihat bahwa mana yang benar kan gitu kan. Orang berani memperjuangkan kebenaran, dan kita melihat bahwa kembali bahwa kebenaran yang ada kan seperti yang Paulus Pilatus apa itu kebenaran kan. Tentunya kebenaran ini kebenaran yang menyangkut kepentingan bersama. Dan kepentingan bersama semuanya ini adalah untuk kemuliaan manusia. Jadi ada setiap nilai yang artinya ada nilai universal yang harus kita perjuangkan di sini. Jadi kebenaran yang sifatnya universal, seperti misalkan kasih. Jadi semua orang mengajarkan kasih untuk menghargai hidup, misalkan untuk menghargai hidup. Nah, itu kan jadi nilai-nilai yang bersifatnya ini yang penting yang harus diperjuangkan. Jadi bahwa berani untuk dan kejujuran, misalkan kejujuran. Nah, kejujuran tidak ada orang yang melawan hal ini kan. Siapapun saya rasa orang akan menghargai kejujuran orang-orang yang jujur. Jadi sepertinya dan ini nilai yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Saat orang-orang mungkin dalam satu lingkungan ya banyak orang tidak jujur ya, terus kita dengan jujur dan kita akan pasti dimusuhi. Nah, tinggal sekarang kita mau terus ke dalam arus itu atau kita mau keluar dari arus itu aja. Nah, jadi dan itu adalah sifatnya keberanian juga kan, untuk kita berpegang pada prinsip yang benar dengan nilai-nilai yang benar, dan tentunya nilai yang bersifat universal, bukan hanya untuk kebenaran saya sendiri saja, kebenaran dia sendiri kan, ada nilai-nilai kebenaran yang sifatnya universal. Menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan. Contoh konkretnya, saya rasa kalau saya mau melihat di sini adalah bagaimana kita bisa menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan. Ya mungkin contoh yang paling gampang ya mungkin bagaimana kita selalu mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan misalkan dengan rencana Tuhan, gitu kan? Ya mungkin paling gampang saat kita ya misalkan ya karena kita punya kebebasan, kita punya kehendak bebas, ya, misalkan saja yang paling gampang adalah waktu doa ataupun waktu ke gereja kan, itu yang paling gampang. Kita bisa misalkan kalau kita mau misalkan ada dari banyak jam yang itu kan, kita mau jam 8 misalkan, ya. Terus kita melihat ada jam yang lain gitu kan, ya, mana yang kita pilih gitu aja kan. Kemudian kita bisa misalkan jam 8, kemudian kita mau ngulur lagi jam 10, nanti aja jam 5 sore sampai akhirnya tidak bisa. Jadi kita juga itu
ada abuse atau kita menyalahgunakan kehendak bebas kita. Jadi saya rasa bagaimana kehendak bebas ini seringkali yang kita rasakan bahwa kita bebas untuk melakukan sebebas-bebasnya. Padahal tidak, karena itu ada hubungannya dengan orang lain dan juga ada hubungannya dengan relasi dengan Tuhan dan bagaimana kita hidup bersama. Jadi mungkin kalau saya melihat bahwa kehendak bebas ini mungkin yang kadang membuat kita jatuh atau kita merasa bahwa kita begitu penting mungkin ya. Misalnya itu hak saya, gitu ya. Itu kan saya bebas, tapi seringkali itu yang membuat kita lupa bahwa kita berhubungan dengan orang lain, dan itu kehendak bebas itu adalah anugerah supaya kehendak bebas itu bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, dan terutama untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu dari saya. Semoga itu menjawab. Baik, Romo. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapan dan juga jawaban yang telah diberikan oleh Romo atas pertanyaan dan juga sharing yang disampaikan. Oh, ternyata masih ada Romo yang bertanya. Silakan, Romo. Ya. Memperoleh keberanian yang pertama yaitu, kalau yang paling gampang kita lihat adalah bagaimana kita sabar dengan segala kesulitan yang ada, kita tidak pernah menyerah dengan kesulitan yang ada. Kalau melihat Tuhan, apakah perintah Tuhan dengan jangan takut, ya pastinya. Tapi takut itu kan banyak faktor tadi yang sudah dijelaskan. Takut akan apa? Namanya takut kehilangan orang-orang yang kita cintai, barang-barang yang kita sukai, atau hal-hal yang kita sukai. Nah, itu kan seringkali itu yang menjadi ketakutan kita yang utama. Pertama, kalau memperoleh keberanian, yang pertama ya tentunya kita mohon kepada Tuhan, karena itu kan rahmat dari Tuhan. Jadi kita mohon rahmat, keutamaan, keberanian. Dan setelah itu ya kita mencoba hidup dengan nilai-nilai yang ada. Seperti kesabaran, kita sabar dari segala kesulitan yang kita alami. Kemudian kita tidak pernah menyerah, artinya ada perseverance itu, atau mungkin juga satu hal bahwa kita tidak pernah menyalahkan siapapun, mengeluh misalkan. Kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak menyalahkan tidak menyalahkan orang lain dalam hal ini. Saya rasa itu yang konkretnya. Artinya jangan takut, ya Tuhan pasti bilang jangan takut. Nah, itu kan kalau kita melihat kan Tuhan kalau dari ahli kitab suci bahwa Tuhan mengatakan jangan takut 365 hari. Nah, itu kan itu udah pasti, tapi bagaimana konsep konkret dalam kehidupan sehari-hari kita, saya rasa itu yang pertama adalah dari Thomas Aquinas adalah kita sabar, kemudian kita tidak pernah ambisi, tidak mencari kepentingan sendiri tadi itu, dan kita tidak pernah menyerah, setia ataupun tekun dalam kehidupan kita, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, gitu kan. Itu. Begitu. Ya, semoga itu menjawab. Saya rasa sudah lengkap, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Romo secara rinci dan sangat baik adanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Romo sudah memberikan sharing, memberikan materi pada malam hari ini. Harapannya semoga saya mewakili peserta menjadi bahan yang sangat berguna sekali untuk kehidupan sehari-hari. Juga untuk peserta, terima kasih untuk partisipasi kita, dan harapannya kita tetap semangat untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini, dan juga kita akan bertemu lagi di kelas yang selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perlukah kita tutup dengan doa, Romo? Saya lupa. Baik, kita silakan. doa. Baik, terima kasih banyak sahabat saya yang terkasih yang telah bergabung dengan kelas filsafat ini.
Risti yang hari ini menjadi moderator, terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah Bapa yang Maha Baik, yang mengucap syukur atas rahmat-Mu, di mana Engkau telah mengumpulkan kami untuk belajar, untuk menjadi lebih bijaksana, dan untuk memahami keutamaan keberanian ini. Dan semoga Engkau senantiasa menganugerahkan kepada kami keutamaan-keutamaan untuk menyempurnakan, untuk memurnikan kehidupan kami, terutama keutamaan keberanian ini, sehingga kita hidup selalu dalam keberanian untuk mencari kebenaran, untuk mencari kebaikan yang datang daripada-Mu. Dan kami mohon semoga Kau senantiasa memberkati kami, keluarga kami, menjaga kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala hal yang jahat, memberikan kami kesehatan, dan juga memberkati seluruh karya kami. Tuhan beserta kita, Sekarang dan dan selama-lamanya kita semua, keluarga kita, seluruh aktivitas kita, dan juga istirahat malam kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, sampai ketemu. Terima kasih Romo. Terima Selamat kasih. malam. Terima Terima kasih kasih. semuanya panitia. Terima kasih. Selamat malam.